Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Tugas pertama Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia nanti adalah membawa skuad Garuda bisa mencuri poin saat bertandang ke markas Australia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret nanti. Seperti apa strategi yang diciptakan Kluivert dan mampukah Kluivert meramu skuad Garuda yang lebih baik saat menghadapi Australia nanti? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Wesley Utagalung dan juga Haris Pardede. Selamat malam Bung Harpa. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam Reza. Oke, Bung Wesley, saya minta tanggapan Anda langsung nih dari konferensi pers tadi. Patrick Kluivert langsung menargetkan 4 poin di 2 laga pertama menghadapi Australia lalu menghadapi Bahrain. 4 poin dari 2 laga itu realistis tidak menurut Anda, Bung Wesley? Wajar kalau kemenangan di kandang adalah target, karena itu adalah salah satu penghakiman yang dilakukan dengan cepat oleh netizen dan supporter Indonesia, pendukung sepak bola tim nasional Indonesia. Kemenangan adalah harga mati ya, Reza. Dan siapa tahu kita bisa mencoba mengulangi kemampuan kita menahan Australia di GBK dengan menahan mereka di kandang. Meskipun saat ini ada warna dan gaya baru, ya yang kita harapkan komunikasi politik, narasi-narasi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert hari ini sangat bagus menurut saya. Jadi itu sebuah pemulaan yang baik lah, komunikasi dan narasi dan pemilihan kata-katanya dan jawabannya serta target tadi. Itu sebuah awalan yang bagus karena itu akan menjadi barometer ukuran nanti bagi publik. Main bagus, 4 poin dari 2 pertandingan. Baik, Bung Harpa, Ya. dari konferensi pers tadi apa yang bisa Anda simpulkan terkait dengan bagaimana Patrick Kluivert dalam konferensi pers sudah seperti bisa menarik hati dari para fans Indonesia ya? Ya, ini memang kelebihan dari orang-orang Belanda secara umum ya. Mereka jago bahasa, bahkan kalau di sana biasanya mereka standar itu bisa 3 bahasa, Belanda, Jerman, dan Inggris. Dan kita lihat tadi bagaimana presentasinya sangat luar biasa dan harus diakui. Ini membuat juga komunikasi mudah dari pelatih dan juga ke media. Dan mungkin ini akan menjadi simulasi juga ketika dia nanti ada di ruang ganti. Jadi lebih direct. Minimal bahasa Inggris saya rasa hampir semua pemain kita mengerti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah direct. Ini tipikal Belanda sekali. Ketika ditanya nggak muter-muter. Langsung dia jawab 4 poin saya targetkan. Nah ini yang lebih memudahkan juga kita untuk menilai secara objektif. Jadi kalau memang itu dia achieve, bisa melakukan itu, kita harus mengakui dia berarti memegang omongannya. Tapi kalau enggak, ini juga bisa menjadi evaluasi. Tapi yang jelas memang target 4 poin ini cukup berat, walaupun bukan tidak mungkin ya, karena satu yang tadi dikatakan oleh abang saya Bang Wes, bahwa lawan Bahrain ini lebih mandatori menurut saya. Saya rasa kalau kita bisa mengalahkan Bahrain 1-0 atau berapapun, maka ini sangat penting, artinya meskipun juga kalau kita bisa curi 1 poin dari Australia ini juga merupakan bonus. Oke, Bung Wesley sepakat ya bahwa dalam konferensi pers tadi memang ditunjukkan gaya komunikasi yang sangat baik yang ditampilkan oleh seorang Patrick Kluivert, apalagi ditutup dengan memakai peci begitu ya. Ini kan seperti apa ya, dia sudah menyiapkan strategi bagaimana nih di awal di konferensi pers ini untuk bisa langsung menarik perhatian masyarakat, untuk bisa menarik hati para fans, dan para fans saatnya move on dari Coach Sintayong, Bung Wesley. Saya suka kata-kata move on dari Bung Reza, dan first impression yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert harus kita puji bahwa strateginya semoga ya strategi komunikasi ini juga diikuti oleh strategi federasi. Jangan lagi kemudian Patrick Kluivert kemarin belum datang sudah dibilang magnet untuk mendatangkan para pemain diaspora. Lah ini pelatih kepala, ini bukan bintang artis sinetron atau apa. Dia ini pelatih kepala, jadi hargai dia, kualitas pekerjaan dia bukan untuk menarik pemain diaspora lain karena nama besar dia. Jadi mari kita sambut dia sebagai pelatih tim nasional, bukan sebagai mantan pemain besar, mantan bintang yang akan punya daya tarik untuk menarik pemain-pemain diaspora lainnya karena mereka melihat, oh sosok Patrick Kluivert adalah pemain bintang. Tempatkan dia sebagai pelatih kepala, hargai dia. Patrick Kluivert sudah memainkan strategi komunikasi dengan bagus, jangan dirusak oleh strategi komunikasi federasi. Oke, nah ini menarik kalau kita bicara soal komunikasi tadi dalam konferensi pers juga disampaikan oleh Patrick Kluivert. Ternyata sudah ada chemistry yang terbangun antara Kluivert dan Erick Thohir sejak lama. Sering ngobrol soal sepak bola apapun itu, obrolannya random. Nah ini jangan-jangan STY dipecat karena Erick Thohir sulit ngobrol sama STY. Lebih nyaman ngobrol sama Patrick Kluivert, Bung Wesley. Saya suka pemikirannya, Bung Reza.
kita tahu lah karakter ketum kita kan karakter yang sangat suka dialog, berkomunikasi, dan jangan lupa keresahan di kamar ganti itu sudah didahului oleh keresahan komunikasi antara federasi dan Sintayong, dan itu sudah lama. Kita dengar bisik-bisiknya, cuman kan kita nggak punya bukti nih. Di era Om Danur Windo sebagai Dirtek aja sudah ada selek komunikasi itu, dan itu berlanjut dan kita tahu karakter ketum kita bahwa suka berkomunikasi, suka diskusi. Bagaimana mungkin nggak bisa berkomunikasi direct dan harus mutar-mutar dulu, dan itu membuat sebuah penyampaian pesan itu bisa menjadi bias. Oke, yang penting cocok dulu nih chemistry yang terbangun antara ketum PSSI dengan pelatih ya, Bung Harpa. Ya kalau kita lihat ketum kita kan CV-nya luar biasa ya. Dia adalah mantan pemilik Inter Milan, DC United dan lain-lain. Sekarang pun dia menjadi owner dari Oxford United. Jadi kalau soal pertemanan pasti beliau temennya di mana-mana. Ya. Bahkan mendatangkan Argentina pun konon katanya karena kedekatan dia juga dengan mantan Il Capitano dari Inter Milan, Xavier Zanetti ya. Jadi kalau soal komunikasi saya yakin bukan hanya dengan dia, dengan Giovanni pun mungkin dia menjalin komunikasi. Tapi sekali lagi komunikasi start ini semua sudah berjalan dengan baik. Di tengah keriuhan, di tengah tadi kata Bang Wes juga mungkin ada yang belum move on. Tapi again, pembuktinya dari lapangan nanti. Ini adalah bulan madu, adalah pengenalan pertama, tapi nanti persiapan, penggalangan, dan saat ini pun kita berbicara mungkin akan dilakukan pertemuan dengan para pemain Indonesia yang main di Liga 1. Jadi persiapan ini nanti ujungnya tanggal 20 dan 25 Maret. Itu semuanya akan dibuktikan apakah presentasi di Hotel Mulia tadi kemudian ada berujung pada prestasi di atas lapangan. Ini yang paling penting nanti. Oke, nah tadi sempat Patrick Kluivert membahas soal taktik lah ya. Iya. Skema permainan seperti apa yang nanti akan diterapkan di Timnas Indonesia. Bung Wesley, mungkin kalau skema total football akan sulit lah diterapkan secara maksimal di Timnas Indonesia. Tapi tadi Kluivert mengatakan saya ingin bermain sepak bola yang menyerang, ball possession, tidak terpaku pada formasi 4-3-3, tergantung pemain lebih nyaman yang mana, dan juga ini berdasarkan dari pengalaman yang dia dapat bersama pelatih yang tentunya sangat top ya, Louis van Gaal begitu ya, Bung Wesley. Apakah pola menyerang ball possession ini cocok diterapkan untuk para pemain Timnas Indonesia? Nah, ini kita harus mengenal karakter seorang pelatih, Bung Reza. Setiap pelatih sepak bola itu punya filosofi gaya bermain yang dia suka, punya game plan yang harus dia susun. Tapi semua itu kan harus dikembalikan berdasarkan amunisi yang dia punya. Tadi Kluivert mengatakan saya suka 4-3-3, tapi kan saya ingin nanya dulu, saya ingin melihat dulu pemain saya dan bagaimana membuat atau meracik strategi pola permainan yang membuat pemain saya nyaman untuk memainkan strateginya itu. Itu penting. Jadi ada diskusi, ada pemahaman. Jadi itu tugas Alex Pastor, tugas Denny Lazat, tugas tim pelatih lokal kita, tugas tim analisis kita memberikan semua data, semua kebiasaan, semua karakter pemain kita, kemudian dia meracik. Saya katakan sebagai pelatih kepala dia akan meracik. Oh, game plan seperti apa sih yang cocok dengan amunisi yang saya punya ini? Itu di atas filosofinya dia lagi. Jadi tempatkanlah si pelatih kepalanya akan membuat sebuah rancangan strategi yang membuat para pemain nyaman untuk tampil di lapangan sesuai dengan strategi dan sesuai dengan lawan yang dihadapi. Jadi nggak ada formasi kaku. Dalam sebuah pertandingan itu bisa 2 atau 3 kali perubahan formasi dalam sebuah pertandingan tergantung situasi dan lawan yang dihadapi. Jadi jangan kaku juga. Tapi yang kita harapkan memang para pemain diaspora kita ingin bermain sesuai dengan fondasi mereka bermain bola, dan itulah sebabnya datang pelatih asal Eropa dan terutama banyak pemain Belanda datangkan dari Belanda supaya fondasi cara bermain dan berpikir sepak bolanya itu nggak terlalu jauh berbeda, Bung Reza. Oke, baik Bung Harpa. Soal fondasi ini kan sebenarnya sudah sebagian sudah dibangun ya oleh pelatih Sintayong ya. Bagaimana cara mengoper bola, hal-hal yang basic seperti itu, Bung Harpa. Sementara tadi Patrick Kluivert mengatakan, mengutip Johan Cruyff bahkan, Patrick Kluivert, you can score when you don't have the ball. Artinya penguasaan bola itu sangat penting dan bagaimana aliran bola itu sangat penting. Nah, apakah Kluivert memang harus kembali lagi memoles pondasi lebih kuat lagi bagi para pemain timnas Indonesia untuk tidak ada lagi tuh kritik-kritik soal ini kok masalah operan saja masih menjadi sebuah kritikan dari masyarakat. Ini seperti apa, Bung Harpa? Saya pikir gak ada waktu lagi untuk mengajari pemain latihan passing ya. Apalagi nanti sampai 2 bulan 1 minggu lagi itu tidak ada waktu untuk diisi. Bahkan mereka berkumpul itu mungkin hanya H-3 mereka bisa sampai di di Sydney ya untuk menjalani latihan. Jadi seperti yang dikatakan juga kemarin dari Coach Neil juga, kalau saya pelatih saya nggak akan banyak melakukan perubahan. Paling tidak untuk saat ini.
dengan formasi, dia bilang dia bisa saja memakai 4 back, bisa saja memakai 3 back. Ini tergantung juga availability ingredients yang ada di lapangan. Dan seperti yang saya katakan kemarin, para pemain ini sudah terbiasa tapi dalam 6 laga sebelumnya di grup C ini bermain dengan 3 back. Kemudian Jaitzes juga main di Venesia 3 back. Setahu saya yang main 4 back itu hanya Max Hilgers ya di 20 bersama Max Bruns. Jadi perubahan yang mendadak di tengah-tengah ini tidak mungkin. Dan yang kedua juga kalau kita lihat dari pola permainan yang akan diterapkan menghadapi Australia ini juga tidak mudah. Ya walaupun dikatakan dia total football harus menguasai bola dari awal, tapi dia juga mengatakan jangan remehkan juga Australia. Jadi semua cair. Dia mengatakan ada fleksibilitas di sana yang tentunya tergantung lawannya. Mungkin lawan Bahrain kita akan bermain lebih total, lebih menyerang. Tapi lawan Australia, saya rasa kita akan lebih berhati-hati dan tetap menggunakan counter attack. Oke, yang penting kita pegang omongannya Patrick Kluivert ya. Iya. 4 poin di 2 laga awal. Betul, itu yang penting kan targetnya. Iya. Iya. Apapun bermain cantik, apapun itu, tapi mencetak skor dan menang itu lebih penting ya. Iya, pasti ya. Oke, Bung Wesley, tadi dikatakan oleh Patrick Kluivert pemain favoritnya adalah Marcelino Ferdinand. Nah, apakah dengan hadirnya Patrick Kluivert pemain-pemain lokal kita akan memiliki jam terbang yang lebih tinggi di timnas Indonesia, Bung Wesley? Saya suka sebuah pemahaman seperti ini ya, Bung Reza. Tadi saya mau mundur dikit. Fondasi sepak bola yang saya maksudkan adalah fondasi cara berpikir dan cara bermain bola, bukan skill dasar. Sudah nggak ada waktu lagi. Mungkin 5 hari ya, Bung Harpa bertemu mengasah chemistry dengan pemain lokal di Sydney, bertemu dengan pemain diaspora. Tapi udah nggak ada waktu lagi, benar. Tapi yang saya maksudkan adalah fondasi dasar cara bermain, cara berpikir main bola. Dan itu adalah tantangan bagi pemain lokal. Oke, dia sebut tadi Marcelino. Bagi saya, kalau saya dengan para pelatih di dalam setiap kali kursus saya mengatakan jangan pernah sebut 1-2 nama yang kau suka. Itu akan berdampak kepada pemain ini karena pemain kita belum sama dengan pemain di luar negeri sana. Bisa jadi berbeda tanggapannya. Si pemain bisa menjadi besar kepala dan menganggap ini saya jadi sesuatu, tapi yang lain merasa wah saya kurang dilihat. Tapi sudahlah, itu kan gaya berpikir Eropa yang coba ditularkan dalam jumpa pers. Jadi yang harapan kita pemain lokal mendapatkan kesempatan karena tadi disebut apa? Ini jiwanya, ini kan nyawanya tim nasional itu pemain lokal. Saya sepakat dan saya menunggu implementasi itu dalam sebuah strategi dia dalam membangun tim nasional. Oke, Bung Harpa, bagaimana Anda melihat ini? Sebut nama lah, tadi Patrick Kluivert menyebut nama Marcelino Ferdinand pemain favoritnya. Ya, saya sepakat dengan Bang Wes ya. Kalau bisa memilih, saya tidak akan menyebut nama ya. Dia pertanyaannya kan sebenarnya siapa pemain lokal yang menjadi favorit Anda? Apakah Anda sudah melihat? Dia menyebut Marcelino. Betul, di atas lapangan kita sudah melihat peran dari Marcelino Ferdinand sangat penting. Bahkan juga kita tidak bisa menyampingkan Rizky Ridho. Cuman saya sepakat tadi seharusnya dia bisa lebih diplomatis. Nah, tapi inilah ciri khas. Jadi saya katakan kemarin setiap strength itu ada weaknesses-nya. Ya kita suka dengan gaya Belanda yang terus terang, tapi kadang-kadang dia harus rem juga. Jadi memang ini menjadi satu ini tersendiri ya. Tapi again, kalau kita bicara Marcelino Ferdinand, saya melihat ya, mentality dia sangat luar biasa. Saya punya dapat informasi bagaimana dia misalnya ketika merantau ke Belgia, main di DNC itu adalah kota kecil, mungkin menjurus seperti desa ya, tapi dia bisa tahan di sana dan dia bisa perform di tim nasional Indonesia. Jadi saya berharap dengan mentality yang dia punya, ketika dia dipuji tadi, seperti yang Bang Wes katakan, jangan besar kepala. Saya yakin dia akan justru mengambil itu sebagai sebuah pujian dan motivasi dia untuk membuktikan di lapangan. Oke, baik. Bung Wesley, apa sih sebenarnya menjadi prioritas dari Patrick Kluivert? Ini waktunya kan sangat terbatas ya, sekitar 2 bulan lagi kita akan ke Australia. Dan targetnya tadi 4 poin, artinya melawan Australia itu minimal kita dapat poin. Kita imbang minimal, Bung Wesley. Apa harus yang segera dikejar oleh Patrick Kluivert? Karena kan belum tentu semua pemain abroad akan berkumpul dalam waktu mungkin sebelum 1 bulan sebelum pertandingan. Ini bahkan sebelum tanggal 20 Maret juga Jaitzes dan juga ada beberapa pemain begitu yang masih punya jadwal pertandingan seminggu sebelumnya. Ini bagaimana melihat ini, Bung Wesley? Pertama yang dilakukan adalah mengenal tim ini lewat berbagai cara, mengenal lewat video, rekaman pertandingan, mengumpulkan semua datanya, kemudian mencari kekuatan strength dan weakness selama pertandingan ini. Jadi kurangi acara-acara seremoni dengan Patrick Kluivert, kurangi acara-acara dengan pengurus yang kemudian memakan waktu dia untuk bekerja. Baik, Jadi, Bung Wesley, tahan sampai situ dulu, Bung Wesley. Nanti kita bahas soal itu ya, soal kurangi acara-acara seremoni dengan pengurus. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh
Baik, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Bung Wesley, tadi Anda sempat menyinggung soal pelatih timnas Indonesia. Memangnya banyak seremoni-seremoni yang harus diikuti dengan para pengurus federasi atau seperti apa Bung Wesley tepatnya? Bisa Anda lanjutkan lagi tadi? Oh, saya kan hanya mengatakan semoga tidak banyak, kurangi seremoni-seremoni karena waktu yang dimiliki oleh Patrick Kluivert untuk bekerja sangat sedikit dan dia butuh juga mengenal nanti asistennya siapa. Kalau kita bekerja dengan orang tanpa mengenal kemampuannya, chemistry-nya belum terbangun, waktu berjalan terus. Nah, kalau dibawa ke sana, dibawa ke sini, foto sana, foto sini, itu yang akan kemudian menguras waktu bekerja. Jadi saya katakan waktu yang tadi dimiliki oleh Patrick Kluivert mepet sekali. Tanggal 20 Maret itu mungkin mereka akan ketemu 5 hari atau mungkin 3 hari yang punya efektif untuk mempersiapkan tim ini di Australia, lalu bertanding. Tidak ada waktu yang dimiliki pelatih ini untuk melakukan uji coba dengan tim yang dimiliki. Dan ketika dia berangkat lagi dari Australia untuk tanding melawan Bahrain tanggal 25, kan waktunya nggak mungkin lagi, hanya ada internal game. Jadi waktu yang benar-benar mepet ini adalah kasih Patrick Kluivert kerja mengenali timnya, mendapatkan semua masukan insight yang dimiliki dari semua pelatih yang saat ini ada di tim nasional, yang masih ada ya, pelatih lokal kita, dan nanti siapa yang ditunjuk menjadi asisten dia untuk 2 pelatih lokal itu juga harus dapat dengan cepat untuk menyatu bekerja, dan jangan merendahkan pelatih lokal karena mereka lah yang mengenal karakter bermain dan karakter gaya sikap profesionalnya para pemain lokal untuk disampaikan, dan kemudian Kluivert akan melihat mana baik mana buruk yang untuk dia pilih-pilih dan kemudian menjadi modal dia untuk bekerja. Oke, asisten pelatih lokal ini akan sangat penting ya. Sangat Bung penting. Harpa. Ini sebenarnya siapa? Ini kan juga menjadi pertanyaan ya, Bung Harpa. Iya, memang banyak sekali ya berseliweran informasi isu soal ini. Tapi kita belum bisa memastikan siapa sosok tersebut. Yang pasti seperti yang saya katakan tadi, profilnya harus kurang lebih seperti Coach Nova ya. Tapi intinya adalah mereka yang benar-benar mengenal betul sepak bola Indonesia, mengenal betul para pemainnya. Karena bagaimanapun juga Kluivert ini kan orang luar dalam tanda kutip ya. Bahkan 2 asistennya pun setahu saya dari track recordnya tidak pernah menyentuh, jangankan sepak bola Indonesia, jangankan sepak bola Asia Tenggara. Asia pun setahu saya dia tidak pernah menyentuh ya. Jadi dia perlu mata dan telinga orang lokal yang benar-benar memahami untuk memberikan dia masukan. Ya di luar parameter-parameter umum yang memang bisa dilihat. Contoh misalnya performa, contoh kemudian kedua caps, kemudian ketiga performa dia selama 6 laga terakhir. Dan yang terakhir yang ditekankan juga di konferensi pers yang baru saja terjadi yaitu soal minute play, kebugaran. Ini kan bisa dilihat. Tapi kalau untuk memahami chemistry pemain, pelatih dan juga lain-lain, ini kan perlu, belum lagi detail-detail kecil ya, soal mengurus media officer dan lain, ini banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi betul, ini nggak ada lagi waktu untuk berasik-asik untuk ikut-ikut seremoni, mudah-mudahan nggak ada seperti kata Bang Wes, dan kita langsung fokus, dia langsung fokus untuk bekerja, memapping semua masalah dan menuju 20 Maret nanti. Oke, kalau menurut Bung Wesley, 2 asisten pelatih lokal ini, apakah mungkin yang ditunjuk nanti justru mantan pemain timnas misalnya yang berdarah Belanda? Ini cocok tidak menurut Anda, Bung Wesley? Saya nggak berani andai ya, meskipun saya dapat nama-nama kiri kanan gitu ya, Bung Karno pasti dapat juga. Saya nggak berani berandai-andai. Kembali itu keputusan sebenarnya kembali kepada Kluivert. Apakah dia suka atau tidak, cocok apa enggak bekerja. Nah, kalau misalkan Bung Harpa yang ditunjukkan, Kluivert harus nanya dulu ke orang-orang, Bung Harpa gimana sih karakter orangnya, apa sih kemampuannya, apa kehebatannya, track recordnya apa. Dan itu kan tidak bisa langsung Patrick Kluivert melihat dan oke, saya setuju. Kalau yang ditunjuk oleh federasi itu tidak cocok cara bekerja, profesional, sikapnya dan cara waktu bekerja itu kan berbahaya juga. Jadi semoga federasi bisa mendapatkan 2 nama yang cocok dan juga distribusi ilmunya, menurunkan ilmunya terutama dari Alec Pastor yang saya anggap jauh lebih berpengalaman dan dalam membangun dan memegang sebuah tim sebagai kepala bersama Denny Lanzat, itu bisa ditularkan ke pelatih lokal. Oke, Bung Wesley, tapi kalau menurut Anda, kalau misalnya soal komunikasi di ruang ganti pemain itu siapa yang paling berkuasa? Pemain, pelatih, atau ketua umum federasi? Ini pertanyaan yang menjebak sekali ini. Mungkin hanya di Indonesia ketua federasi masuk dalam kamar ganti ya. Saya nggak tahu di negara lain. Saya belum pernah lihat. Dan jelas kamar ganti kalau kita belajar, kalau kita coba menyimak klub-klub lain, itu adalah pemilik
utamanya pemilik itunya adalah pelatih kepala. Nggak ada yang boleh lebih banyak meluangkan waktu situ karena dialah yang harus menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemain dalam waktu misalkan kalau misalnya break 15 menit, dia harus menyampaikannya dalam 15 menit untuk semua orang atau jangan sampai dengan berbahasa yang sama lagi dipotong lagi oleh orang lain berbahaya. Kalau Anda sudah selesai bertanding, ada orang lain masuk yang di benak para pemain apa? Saya sudah capek. Anda mau ngomong apa juga mungkin 20-30% masuk. Setelah itu saya capek. Dan itu adalah suasana pertandingan di semua klub dan semua tim. Saya pikir sama. Setelah pertandingan biarkan pemain menikmati hasil pertandingan atau kalau kalah pun dia boleh merenungkannya. Jangan dihajar lagi oleh macam-macam gaya, macam-macam apa ya usaha sebenarnya untuk memberikan motivasi, tapi kemudian eh, kamar ganti itu tidak steril dari kamera, itu berbahaya. Oke, wajar dong memberikan motivasi ya, seperti itu Bung Harpa. Atau Iya, bagaimana Anda melihat? wajar tapi begini, tadi yang meneruskan juga apa yang dikatakan Bang Wes ya, bahwa ada pameo yang harus kita pahami, what happens in the locker room stays in the locker room. Ini sangat sakral sekali sebenarnya ruang ganti. Jadi sebenarnya kalau ibarat locker room itu pesawat, pilotnya itu adalah pelatihnya. Jadi siapa yang ikut, siapa yang nggak ikut, itu dia yang menentukan. Ya kasarnya sekalipun presiden kalau mau masuk, kalau dia bilang enggak, itu harusnya dia nggak boleh masuk. Jadi ini sangat penting untuk menghargai ruang ganti. Tapi kalau memang dia mengatakan boleh masuk, ya silakan. Jadi dan kata yang tadi Bang WC bilang juga, pemain terutama habis main dan habis kalau kalah, mau kita ngomong apapun, ini kata manajer timnas Indonesia, itu nggak akan masuk. Jadi ini juga mungkin salah satu masukan ya buat federasi, bukannya tidak boleh memberikan motivasi, tapi juga harus mengerti psikologis ini. Jadi biarkanlah pemain memiliki waktu sebentar, kemudian membuat bonding, mereview hasil pertandingan mungkin yang baru terjadi antara para pemain, kemudian pelatih dan kepelatihan supaya mereka bisa mencerna apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, apa yang belum mereka lakukan dengan baik, dan apa yang bisa mereka lakukan lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Tapi Bung Wesley, menurut Anda apakah Patrick Kluivert bisa menjamin bahwa locker room itu hanya diisi oleh pemain dan pelatih dan staf pelatih, Bung Wesley? Di tempat kita, di negeri kita ini nggak ada yang bisa menjamin itu ya, karena semua orang mencoba berbuat baik, semua orang mencoba memberikan kontribusi, hanya memang batasannya harus hati-hati. Apalagi kalau di tengah pertandingan, apakah dia punya ID yang membolehkan masuk ke ruang ganti, kan semua ada kode-kodenya. Mungkin kalau setelah pertandingan, setelah selesai, wasit setelah pergi, kita masuk dalam kamar ganti boleh, tapi coba kita kenali lagi aturan-aturan yang harusnya sudah menjadi pemahaman bersama dari orang-orang yang mengurus sepak bola. Oke, baik. Bung Harpa, ini juga ada pernyataan yang menarik tadi ya dari konferensi pers yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dia ingin main atraktif, dia juga memuji pelatih Sintayong yang sudah membawa timnas sejauh ini. Artinya ini bebannya tentunya bagaimana menjaga kepercayaan publik dan juga meraih target 4 poin di 2 laga awal tadi, Bung Harpa. Iya, sebuah ungkapan yang sangat positif ya. Kita lihat bagaimana dia juga memberikan apresiasi kepada pendahulunya, Sintayong. Karena bagaimanapun juga Sintayong memberikan banyak dasar, terutama bagi skill para pemain lokal ya, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert nanti. Walaupun sampai sejauh ini dia mengatakan belum melakukan pembicaraan lebih lanjut ke pemain Liga 1. Yang pasti sebentar lagi itu akan dilakukan. Dan saya rasa itu memungkinkan juga ya, bagaimana kita lihat ada transisi juga, ada transisi yang mungkin akan didengarkan oleh Patrick Kluivert dari pelatih-pelatih sebelumnya. Yang pasti ini tidak mudah, bagaimana dia juga harus memenangkan ruang ganti. Kali ini bukan pemain diaspora ya, tapi pemain lokal ini juga menjadi pusat perhatian. That's why dia mengatakan para pemain lokal ini adalah jantung dari tim nasional kita. Walaupun sebenarnya ini agak kontradiktif juga, karena sebenarnya dia kan dipanggil untuk membuat konektivitas dengan pemain diaspora ya. Tapi ini sebuah switch yang bagus dan sekali lagi harus dibuktikan di atas lapangan nanti bagaimana dia menyatukan chemistry antara semua faksi yang ada di dalam ruang ganti. Oke, Bung Wesley, bagaimana Anda melihat pernyataan dari Patrick Kluivert tadi yang juga ikut memuji pelatih Sintayong yang sudah membawa timnas kita sejauh ini? Saya harus berterima kasih atas kata-kata itu ya. Semoga itu memang sudah menjadi kebiasaan dan dari tulus hati disampaikan supaya transisi pelatihan ini, transisi dari STI ke Kluivert ini meredam yang namanya pro kontra, karena apapun federasi sudah ngambil keputusan. Kalau kita lama-lama kan, tadi kan di awal Bung Reza bilang kata-kata move on. Kalau kita nggak bergerak maju, kita kayak ibarat naik mobil,
itu lebih melihat kaca spion di belakang, di atas itu. Kita ngelihat ke belakang, terus sementara kita jalan terus nih dengan kaca yang besar, kita lebih fokus kepada kaca spion. Tabrakan kita nanti kena pecah lagi nanti Indonesia. Kita sudah disatukan oleh sepak bola. Piala Asia 2007 kita menyatu, tidak ada lagi warna-warni hijau, merah, kuning apa gitu di tim nasional bermain, tapi sudah lebih merekat. 2010 AFF kita direkatkan lagi, tapi kita dirusak oleh sepak bola ketika ada perpecahan. Dan di era digital ketika semua orang menjadi hakim atas segala hal, ketika semua orang bisa membentuk opini, harus disatukan lewat sepak bola. Itulah kekuatan sepak bola itu. Jadi dia bisa menjadi magnet pemersatu dan harus Baik. dilakukan oleh tim nasional. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang baru. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bung Harpa dan juga Bung Wesley. Bung Wesley, tentunya yang menjadi pertanyaan selain 2 asisten pelatih lokal, siapa sih yang akan menjadi dirtek dari timnas Indonesia ini, Bung Wesley? Kira-kira siapa yang paling pantas menempati posisi ini? Pertanyaan menarik dan kita butuh jawaban cepat. Karena dalam sepak bola di Indonesia mungkin banyak klub-klub yang belum menyadari pentingnya posisi direktur teknik. Nah, di tim nasional kita butuh direktur teknik yang menekankan dan membangun sebuah blueprint pembangunan sepak bola dari tim nasional senior sampai kemudian kurikulum sepak bola di SSB atau akademi, dan itu supaya sesuai dengan kemampuan dan karakter sepak bola kita yang begitu beragam ya. Kita lihat di sepak bola di Sumatera itu gayanya berbeda sama Jawa. Jawa beda sama Sulawesi. Sulawesi beda lagi dengan Papua, dengan Maluku. Semua punya keunikan dan kehebatan yang harus dimaksimalkan menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah ibarat gado-gado, bumbunya itu harus pas tuh, Bung Reza. Jadi sayurnya boleh macam-macam. Gaya sepak bola daerah itu harus tidak boleh disamakan, semua harus dicari kelebihannya dan fokuskan kepelatihan mereka terhadap karakter mereka yang unggul di setiap daerah dan disatukan oleh racikan strategi yang sudah disiapkan oleh direktur teknik. Jadi ini salah satu pertanyaan kita semua, karena saya pernah dengar Pak Erik itu kan pernah mendekati sepak bola Jerman ya untuk mencari direktur teknik katanya begitu, tapi sampai sekarang belum kejadian. Nah, ketika pelatihnya dari Belanda, apakah direktur tekniknya juga dari Belanda, itu akan memudahkan. Tapi juga sekali lagi mereka butuh waktu untuk mengenal dan membangun gaya sepak bola dan filosofi sepak bola Indonesia yang sesuai, karena begitu banyak dan beragam gaya main bola kita di setiap daerah. Apakah dirteknya harus dari Belanda juga, Bung Harpa? Nggak selalu juga ya, tapi tadi yang dikatakan Bung Wes juga, ini orang yang benar-benar juga harus mengerti sepak bola kita ya, walaupun kita perlu memang oversight atau sudut pandang juga dari mereka yang berpengalaman ya, dan ini sangat penting kalau meskipun kalau kita kembali ke definisi dasar dari sporting director atau direktur teknik ini memang berbeda di klub ya. Kalau di klub misalnya dia ada aspek transfer, di timnas kan enggak ya, jadi ini yang mungkin menjadi satu concern tersendiri, belum lagi nanti kalau kita bicara pengembangan pemain muda. That's why sempat ada nama yang muncul kan, Louis van Gaal, dan itu tidak memungkinkan. Bagaimana dia mungkin muter Indonesia untuk melihat gaya bermain sepak bola yang seperti dikatakan Bang Wes tadi, antara Sumatera sampai Papua berbeda semua, dan juga kesehatan Van Gaal juga tidak mumpuni. Jadi diperlukan memang seseorang yang punya pemahaman teknikal, aspek strategi juga yang bagus, yang bisa bekerja sama juga dengan pelatih dan menjadi juga jembatan antara tim kepelatihan dan federasi yang selama ini kan nggak ada, dan berkali-kali diminta, ditanya, tapi kemudian tidak ada jawabannya. Jadi memang ini harus segera ditunjuk direktur teknik untuk membuat benar-benar satu kesatuan tim nasional itu kuat. Jadi ada kata kuncinya lagi tuh, ada check and balance di ruang ganti dan juga di federasi yang selama ini kita lihat komunikasinya nggak jalan ya, di luar dari memang komunikasi antara Sintayong dan Erick Thohir yang memang kurang baik selama ini. Oke, Bung Wesley, tadi juga ada yang menarik pernyataan dari Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pendekatan yang berbeda ketika menghadapi lawan yang lebih kuat di Asia. Bung Wesley, apakah memang seperti itu atau
Atau Anda punya pandangan lain, Bung Wesley? Apakah memang harus ada pendekatan yang berbeda ketika menghadapi tim yang lebih kuat atau seperti apa? Saya kurang memahami maksud yang disampaikan Clever. Saya ragu-ragu apakah pertanyaan dan jawaban itu masih menyatu karena masing-masing lawan kan punya karakter yang berbeda yang harus kita sampaikan. Tapi kalau pendekatan berbeda, saya pikir gini, dia sudah mengatakan, sudah membayangkan tim ini sudah dalam satu kesatuan dia kok. Yang berbeda itu hanya taktik, strategi per game. Tapi kalau game plan secara keseluruhan, filosofi cara bermainnya itu sama. Yang berbeda hanya per pertandingan dan itu dilakukan menjelang pertandingan persiapannya. Jadi saya belum memahami apa maksud mendalam dari ucapannya itu. Tapi tadi kembali ke direktur teknik ya Bung Harpa. Karena direktur teknik ini dia menerima laporan setiap pelatih kepala dari senior, dari U23, U19 gitu. Kalau kita nggak punya direktur teknik, ujung-ujungnya langsung ke federasi. Dan saat ini federasi itu hanya sampai kepada Pak Erick Thohir, sekjen kita nggak lihat, wakil ketum nggak kita lihat. Nah itu kan berbahaya, tumpang tindih nantinya. Tadi saya katakan masing-masing bekerja sesuai dengan porsi dan poktianya dan harus juga menghargai profesi orang lain. Oke, jadi kalau menurut Anda Dirtek ini lebih cocok diisi oleh mantan pelatih lokal atau memang langsung sekalian saja dari Belanda, Bung Wesley, karena tim pelatihnya dari Belanda? Saya nggak berani ngomong pelatih lokal kalau kondisi sekarang ini semua melihat arahnya pembangunan sepak bola kita saat ini kan lewat tim nasional dan tim nasional itu lewat diaspora dan naturalisasi. Jadi saat ini strategi jangka pendek semoga nggak berkepanjangan dan nggak berkelanjutan dalam membangun sepak bola Indonesia, memakai tim nasional sebagai ujungnya ya mau nggak mau Dirtek saat ini Mas Haile masih dari luar saat ini ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Bung Harpa ya. Soal Dirtek ini juga masih menjadi pertimbangan karena memang posisi Dirtek ternyata sangat krusial untuk timnas Indonesia. Iya, memang betul ya. Artinya ini kan tim nasional kita ini adalah proyek jangka pendek, akselerasi. Memang untuk 1-2 tahun ke depan kita bisa bergantung dari sini. Sehingga kalau tadi kita bicara di direktur teknik, seyogyanya adalah yang bahasanya juga sama. Bahasa dalam arti literary atau harafiah, bahasa yang dalam arti juga pemahaman pertandingan atau game plan. Cuman kalau kita lihat, ini ada satu hints tersendiri. Saya mengajak kita agak sedikit melipir. Ada katanya akan diajukan proposal untuk menghentikan proyek naturalisasi. Katanya ya akan diajukan. Tapi masih kita rumor tahu, ini. masih rumor. Tapi artinya kita juga mengantisipasi. Ya kalau kita dibilang oh enggak ada. Tapi kalau ada kan kita harus mengantisipasi. Kenapa? Kalau memang proposal ini nanti di-approve, katanya hanya yang boleh naturalisasi itu hanya anak. Hanya anak, jadi tidak bisa dari keturunan kakek, apalagi yang seperti Martin Paes itu yang kakek neneknya hanya lahir di sini. Kalau ini yang terjadi, makanya akan bisa putus nih langsung. Nah ini yang mesti dipikirkan juga. Jadi oke, akselerasi is good. Ini pendekatan top bottom. Tim nasional senior sekarang sudah benar-benar seksi dan ini membangkitkan animo juga kalau kita lihat di berbagai daerah anak-anak untuk ikut masuk ke SSB dan ini akhirnya grassroots-nya juga mulai tersentuh. Tapi apakah ini bisa bertahan berapa lama gitu? Apalagi kalau tadi aturan tadi itu benar-benar diimplementasikan, kita benar-benar akan ada gap yang besar. Jadi ini tantangan yang mungkin juga masukan untuk federasi kalau memang benar diperhatikan, jangan sampai nanti kita tiba-tiba di tengah jalan kayak layangan putus. Oke, itu menarik itu, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ini, Bung Wesley dan juga Bung Harpa. Nanti kita akan bahas hal itu di lain kesempatan ya. Terima kasih Bung Wesley dan juga Bung Harpa. Sama-sama. Sudah bergabung dalam diskusi kita dalam Prime Time News malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.